Terkadang dalam hidup kamu bertemu seseorang dan hatimu mulai bertanya dalam diam, apakah ini orang yang Allah pilih untukku? Bisa jadi inikah yang tertulis dalam takdirku? Itu adalah perasaan yang terus menetap, tidak mudah pergi. Kamu mencoba memahami apa artinya. Kamu bertanya-tanya, apakah ini cinta, ketertarikan, atau sesuatu yang lebih dalam? Dan ketika kamu seorang mukmin, kamu tidak hanya mengandalkan emosi, kamu mencari tanda-tanda dari Allah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang dua orang saling menyukai. Lebih dari sekadar keinginan pribadi, pernikahan adalah hubungan yang sakral, ikatan yang dimulai dengan pengetahuan Allah, tumbuh dengan izinnya, dan berhasil dengan keberkahannya. Dan ketika Allah menghendaki dua orang untuk bersatu, Dia tidak membiarkan hati berjalan dalam kegelapan. Dia memberi cahaya, Dia menunjukkan tanda-tanda yang jelas bagi siapapun yang mencarinya dengan ketulusan, kerendahan hati, dan iman. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara indah bagaimana Allah mengonfirmasi siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu. Tanda-tanda ini mungkin tidak keras atau dramatis, tetapi cukup kuat untuk dikenali oleh hati. Tetaplah bersama saya. Setiap tanda memiliki makna, dan tanda terakhir mungkin memberikan kejelasan yang selama ini kamu doakan. Tanda pertama, ketenangan hati sakinah. Salah satu cara pertama Allah menunjukkan siapa yang ditakdirkan untukmu adalah melalui sesuatu yang sangat spesial yang terjadi di dalam hatimu. Itu disebut sahanah, rasa tenang, damai, dan tentram yang mendalam. Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Surah Ar-Rum ayat 21 ini berarti jika sesuatu berasal dari Allah, Ia akan membawa ketenangan, bukan stres, bukan tekanan, bukan rasa takut, hanya kenyamanan yang tenang dan menetap di dalam hati. Kamu mungkin bertemu banyak orang dalam hidup kamu, mungkin berbicara, mengenal mereka, bahkan mengagumi sifat-sifat mereka, tapi tidak semua membawa ketenangan. Sebagian mungkin membingungkanmu, sebagian bisa membuatmu gelisah. Namun, orang yang dipilih Allah untukmu akan membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kedamaian ini tidak datang dari seberapa menarik penampilan mereka atau apa yang mereka miliki di dunia. Bukan tentang uang, rupa, atau popularitas. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kenyamanan yang membuat hati berkata, aku merasa aman di sini. Aku merasa yakin. Bahkan ketika kamu tidak berbicara setiap hari, bahkan saat berjauhan, jika hatimu tetap merasa tenang saat memikirkan mereka dengan cara yang halal dan penuh hormat, bisa jadi itu adalah tanda dari Allah. Sakinah tidak datang dengan kegaduhan. Ia tidak penuh drama. Ia lembut dan tumbuh semakin kuat seiring waktu. Ia tidak hilang saat suasana sunyi. Justru ia tetap teguh, terutama ketika kamu berdoa dan meminta petunjuk Allah. Jika kamu merasakan ketenangan ini menetap, jika perasaan itu justru mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu, ketahuilah mungkin ini bukan sekedar perasaan. Mungkin ini adalah petunjuk. Ketika Allah menjadi bagian dari perjalananmu, Dia memberi tanda-tanda yang langsung menyentuh hati. Dan sakinah adalah salah satu tanda yang paling indah. Tanda kedua, pintu terbuka tanpa dipaksakan. Kemudahan dari Allah. Cara lain, Allah menunjukkan siapa jodohmu adalah melalui kemudahan. Ketika sesuatu benar-benar ditakdirkan untukmu, ia tidak datang dengan stres dan perjuangan yang tiada henti. Kamu tidak perlu memaksanya, mengejarnya, atau terus bertarung setiap hari untuk mempertahankannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah OTT, Talak, ayat 2-3. Ayat ini adalah pengingat mendalam. Ketika kamu bertawakal kepada Allah dan hidup dengan takwa, kesadaran akannya, maka Allah akan membukakan jalan, meskipun kamu tak tahu caranya. Bahkan ketika jalan tampak buntu, Allah bisa membukanya dengan cara yang tak terduga. Ketika sebuah hubungan diberkahi oleh Allah, kamu akan melihat bahwa segala sesuatunya mulai terasa lebih mudah. Percakapan menjadi jujur, keluarga bersikap terbuka, tujuan hidup menjadi selaras. Kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu tidak harus terus-menerus memperjuangkan agar dipahami. Bahkan, masalah yang awalnya terasa besar, seperti keuangan, waktu,
atau jarak mulai terasa ringan, solusi bermunculan, dukungan mulai datang. Dan apa yang tadinya terasa mustahil, mulai terasa. Mungkin bukan karena kekuatanmu, tetapi karena rahmat Allah. Ini bukan berarti perjalanan akan sempurna. Setiap hubungan pasti memiliki ujian. Tapi ada perbedaan besar antara ujian dari Allah dan hubungan yang penuh tekanan tidak sehat, serta luka emosional yang terus-menerus. Saat Allah membimbing hatimu pada seseorang, Dia menurunkan barakah, keberkahan yang terus bertambah. Meskipun kamu merasa gugup, jauh di dalam hati ada rasa bahwa segalanya terasa teratur dan penuh makna. Ada kejelasan, bukan kebingungan. Ada kemajuan yang tenang, bukan kekacauan. Jadi luangkan waktu dan tanyakan pada dirimu, apakah semua ini berjalan dengan mudah dan teratur? Ataukah aku sedang memaksakan sesuatu yang terus-menerus hancur? Karena apa yang diberkahi Allah akan menyatu, meskipun perlahan. Tapi apa yang hanya diinginkan oleh ego tanpa izinnya akan selalu terasa berat, sulit, dan penuh ketidakpastian. Ketika jalan itu dibukakan oleh Allah, kamu akan merasakannya. Bukan hanya di dalam hati, tetapi juga dari bagaimana perjalanan itu terwujud di sekelilingmu. Kemudahan itu bukan kebetulan, itu adalah tanda. Nomor 3, datang dengan kejelasan, bukan kebingungan. Ada hadiah indah yang Allah berikan kepada setiap orang beriman. Itu adalah cara untuk meminta pertolongan. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, hadiah itu disebut salat istikharah, salat untuk memohon petunjuk. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kapanpun kita merasa ragu terhadap suatu keputusan, kita harus salat 2 rakaat sunnah dan kemudian membaca doa khusus, memohon kepada Allah agar Dia membimbing kita kepada apa yang terbaik. Jika salah seorang di antara kalian memiliki keraguan terhadap suatu keputusan, maka hendaklah ia salat 2 rakaat, kemudian mengucapkan doa istikharah. Syahid Bukhari. Salat ini bukan hanya untuk perubahan besar dalam hidup, justru sangat penting saat memilih pasangan hidup. Karena dalam hal pernikahan, hanya Allah yang tahu apa yang benar-benar baik untuk hatimu, masa depanmu, dan imanmu. Saat kamu salat istikharah dengan tulus, kamu tidak sedang meminta Allah untuk memberimu orang yang kamu inginkan. Kamu sedang memohon kepadanya agar melindungimu dari apapun yang bisa membahayakanmu, meski kamu belum bisa melihat bahayanya sekarang, dan agar mendekatkanmu kepada apapun yang akan memberimu manfaat, walaupun kamu belum mengharapkannya. Beberapa orang menunggu mimpi atau tanda tertentu, tetapi itu tidak selalu terjadi seperti itu. Jawaban yang paling jelas seringkali datang dalam bentuk perubahan batin yang tenang. Kamu mungkin mulai merasa lebih tenang terhadap keputusan tersebut, atau sebaliknya, merasa menjauh dari seseorang tanpa tahu alasannya. Mungkin hambatan mulai menghilang, atau justru semakin banyak muncul. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Dia menghilangkan orang-orang, tempat-tempat, dan rencana dari hidupmu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu dari apa yang memang tidak ditakdirkan untuk tetap bersamamu. Hasil dari istikharah adalah kejelasan, bukan kebingungan. Kamu mungkin menyadari bahwa perasaanmu sebelumnya hanya berdasarkan emosi, bukan realita. Atau kamu bisa saja merasa hubunganmu dengan orang itu menjadi lebih kuat dan lebih murni. Dan ada hal penting yang harus diingat. Terkadang jawaban dari doamu adalah tidak mendapatkan apa yang kamu minta. Terkadang jawabannya adalah diselamatkan darinya. Jadi, saat kamu melakukan istikharah, lakukanlah dengan penuh kepercayaan. Jangan terpaku pada rencanamu sendiri. Biarkan Allah membimbingmu menuju rencananya, karena Dia melihat apa yang kamu tidak bisa lihat. Dan saat kejelasan itu datang, ketika semuanya terasa lebih jelas, lebih sederhana, dan lebih jujur, ketahuilah bahwa itu bukan sekedar kebetulan. Kejelasan itu adalah tanda, sebuah konfirmasi diam-diam dari Dia yang tahu apa yang dibutuhkan hatimu. Nomor 4, ketaatan yang selaras, bukan sekedar emosi. Pernikahan bukan hanya tentang 2 orang yang saling mencintai. Di permukaan, bukan sekedar merasa nyaman saat berbagi tawa, atau merasa cocok karena memiliki hobi dan kesukaan yang serupa. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah sekedar ikatan sosial, melainkan perjalanan spiritual, sebuah amanah suci yang melibatkan hati, akal, dan iman. Pernikahan adalah jalan panjang menuju keridhaan Allah. Ia bukan akhir dari pencarian cinta, tetapi awal dari perjalanan untuk mencintai dengan cara yang diridhoi olehnya. Dan karena itu, dasar dari pernikahan
bukan hanya emosi yang menggebu, tapi keselarasan dalam ketaatan. Dua jiwa yang saling menuntun dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi pesan yang sangat dalam. Di dunia yang semakin terpesona dengan penampilan, popularitas, dan pencitraan, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kembali kepada esensi, agama, dan akhlak. Karena kecantikan akan memudar, kekayaan bisa hilang, dan popularitas bisa berganti. Tapi agama dan akhlak adalah fondasi kokoh yang dapat menopang rumah tangga hingga ke surga. Ketika Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang benar-benar ditakdirkan untukmu, kamu akan mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam hubunganmu dengannya. Salat yang sebelumnya sering terlewat, kini menjadi prioritas. Hatimu terasa lebih tenang dan damai. Kamu merasa lebih ingin memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan merancang masa depan yang lebih bermakna. Pasangan yang baik akan menjadi cermin kebaikanmu. Ia tidak akan menarikmu menjauh dari jalan Allah, tapi justru menuntunmu kembali saat kamu mulai lengah. Ia tidak akan menuntut kesempurnaan, tapi akan membantumu berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri di hadapan Allah. Seseorang yang ditakdirkan untukmu akan sangat menghormati batas-batas syariat. Bahkan sebelum janji pernikahan diikrarkan, ia sudah menunjukkan ketulusan. Dengan menjaga adab dalam berinteraksi, ia tak akan memaksamu untuk menghalalkan yang haram hanya karena alasan cinta. Ia tahu bahwa cinta yang benar adalah cinta yang menunggu hingga waktunya halal. Hubungan yang seperti ini terasa berbeda. Percakapan menjadi lebih dalam, bukan sekedar tentang kita hari ini, tapi tentang kita di akhirat nanti. Kalian tidak hanya merancang acara pernikahan, tapi juga merancang kehidupan bersama di bawah ridhonya. Kalian membicarakan visi jangka panjang, bagaimana membesarkan anak dengan nilai-nilai Islam, bagaimana berbagi peran dalam rumah tangga yang adil, dan bagaimana menjadi pasangan yang saling menenangkan dan menguatkan. Jika kamu mendapati seseorang yang membuatmu merasa lebih dekat kepada Allah, yang membuatmu ingin menjadi lebih taat, lebih lembut, lebih sabar, dan lebih ikhlas, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda dari Allah, tanda bahwa hatimu dan hatinya sedang dipertemukan dalam misi yang sama, saling menuntun menuju surga. Dan hubungan semacam ini, meski mungkin tidak selalu sempurna, akan selalu membawa keberkahan. Karena ketika dua orang saling mencintai karena Allah, cinta itu tumbuh dengan cara yang berbeda. Ia bukan cinta yang membakar dengan nafsu, tapi cinta yang meneduhkan jiwa. Ia bukan cinta yang cepat layu, tapi cinta yang tetap hidup meski waktu menguji. Maka sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan pada hatimu dengan jujur, apakah orang ini membuatku lebih sadar akan Allah? Apakah kehadirannya mendorongku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih ikhlas dalam menjalani hidup? Apakah kami memiliki pandangan yang sejalan tentang nilai hidup, tanggung jawab, dan ibadah? Apakah aku bisa melihat diriku tumbuh dalam agama bersamanya? Jika jawabannya adalah ya, maka mungkin kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena Allah tidak menyatukan dua hati yang ingin mendekat padanya tanpa tujuan. Cinta yang dilandasi oleh iman dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah bukan hanya akan bertahan, ia akan tambah menguat dan menjadi sebab datangnya rahmat dari langit. Dan itulah cinta yang seharusnya kita cari. Cinta yang tidak hanya membuat kita bahagia, tapi juga membuat kita lebih taat. Nomor 5, tanda berulang dari hidup. Itu sendiri pola ilahi. Terkadang Allah memilih untuk membimbingmu, bukan lewat momen yang besar, tapi lewat pengulangan yang tenang. Dia menunjukkan tanda-tanda melalui cara yang tampak kecil, tapi jika kamu perhatikan baik-baik, itu penuh makna. Ini bukan kejadian acak, ini bagian dari sebuah pola yang hanya bisa dikenali oleh hati yang peka. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa satu orang tertentu terus hadir dalam hidupmu, bukan lewat hal yang haram, bukan karena dipaksa, tapi lewat cara-cara yang alami dan penuh rasa hormat. Kamu mendengar namanya dalam percakapan, bahkan saat kamu tidak memikirkannya. Kamu mungkin menemukan kontennya, membaca sesuatu yang ia tulis, atau mendengar namanya dari orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang kamu rasakan. Ada momen saat kamu sedang memohon petunjuk kepada Allah, dan tak lama kemudian sesuatu yang berkaitan dengan orang itu muncul
mungkin di sekitarmu, atau sebagai nasihat dari orang yang lebih tua, atau bahkan lewat mimpi yang menenangkan. Pengingat-pengingat lembut ini bukanlah hal yang tanpa arti. Mereka bisa jadi cara Allah menunjukkan kepadamu apa yang perlu dipertimbangkan. Allah adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Dia memahami pikiran terdalammu, doa-doa diam-diammu, dan harapan terdalammu. Ketika Dia ingin menegaskan sesuatu kepadamu, Dia sering mengulang tanda-tanda itu, bukan untuk membingungkanmu, tapi untuk membantu hatimu memahami. Pikirkan bagaimana Al-Quran sering mengulang kebenaran. Kebenaran yang kuat bukan karena Allah perlu mengulangnya, tapi karena pengulangan adalah cara untuk memperkuat pemahaman itu, membantu hati menerima apa yang mungkin belum bisa ia lihat pertama kali. Hal yang sama terjadi dengan tanda-tanda ilahi dalam hidup. Jika seseorang terus hadir dalam hidupmu dengan cara yang murni, hormat, dan sejalan dengan doamu, luangkan waktu untuk merenung. Jangan langsung mengambil keputusan. Jangan hanya bertindak atas dasar emosi, tapi jangan juga mengabaikannya. Terkadang kita meminta kejelasan, dan Allah merespons melalui pola yang mudah terlewatkan. Jika kita terlalu sibuk, namun mudah terlihat. Jika kita melambat dan mempercayainya. Jadi jika seseorang terus-menerus hadir dalam hidupmu tanpa kau cari, dan itu terjadi dengan cara yang bermakna, lembut dan tepat waktu, perhatikanlah. Mungkin itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin itu adalah sebuah konfirmasi yang Allah terus hadirkan di hadapanmu agar kau tidak melewatkannya.